Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi, kapanpun yang melihat ini. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang terkait ODO yang berjudul Analisis Manajemen Usaha berbasis Sistem Informasi menggunakan aplikasi ODO eh, yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang beranggotakan Ahmad Abzar dengan NIM akhir 180, eh, lalu rekan saya Iqbal Jati Kusuma dengan NIM akhir 188, yaitu saya sendiri Gatan Praditya Riyadi dengan NIM akhir 196. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung kita mulai aja. Yang pertama itu adalah latar belakang. Yang pertama, di sini ada minimnya brand lokal yang menghadirkan jersey sebagai produk fashion sehari-hari. Di sini kami merasa bahwa brand-brand lokal di sini eh, jarang yang membuat brand lokal tersebut menjadi produk fashion sehari-hari, yang dimana masuk ke kedua itu kebutuhan identitas visual yang lebih personal dan tidak selalu terkait pada klub tertentu. Di sini kami juga merasa bahwa klub-klub ataupun jersey-jersey yang tersedia ini selalu terkait dengan klub bola, klub ataupun klub-klub lain yang mungkin sifatnya personal gitu loh. Terus yang ketiga, di sini ada perkembangan tren blogger berkembang pesat khususnya di Indonesia. Kami sadar bahwa perkembangan blogger di Indonesia sini sangat berkembang pesat, maka dari itu kami ingin mengadakan juga uh, brand kami yaitu Iconix. Yang terakhir itu ada budaya fans olahraga di Indonesia ini besar, tetapi tidak terpresentasi. Jadi kayak kami tuh sadar bahwa fans-fans di sini tuh lebih besar, tapi tidak ada yang mempresentasikan bahwa oh ini tuh fans tersebut seperti itu. Mungkin langsung aja ke kedua, itu keunggulan. Apa sih keunggulan brand kami? Yang pertama, desain kuat untuk identitas anak muda yang membutuhkan karakter. Jadi kami hadir di sini untuk merepresentasikan identitas-identitas anak muda yang butuh uh, identitas ataupun karakter mereka sendiri. Yang kedua, material premium yang nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Berdasarkan tadi latar belakang yang tadi, kami ingin membuat material ataupun jasa yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Yang ketiga, itu personalization dan community centric. Di sini kami bermaksud untuk membuat jersey yang bisa mempresentasikan community ataupun identitas mereka pribadi masing-masing. Di sini ada riset pasar, yaitu peluang. Di sini kami bisa melihat bahwa peluang pasar berdasarkan demografi di Indonesia ini didominasi oleh Gen Z sebesar 27%. eh, itu sekitar tersebut itu tinggal di wilayah urban. Kelompok ini dikenal sebagai visualisasi ekspresif dan menjadikan fashion itu sebagai identitas diri mereka masing-masing. Maka dari itu kami hadir untuk mempresentasikan jersey kami yang fungsional untuk aktivitas, tetapi juga dapat mempresentasikan diri mereka sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan menyebutkan peran-peran dari masing-masing anggota kita. Saya sendiri itu merancang semua konsep dari usaha dari Iconics ini sendiri, termasuk USP itu, dan juga ada mengelola sistem Odo-nya, menjadi admin bisa dibilang, dan bertanggung jawab lah untuk menyusun dari kelompok ini. Gitu. Terus juga menyusun materi presentasi, terus juga skenario, terus sama koordinasi untuk tugas kelompok. Dan untuk Iqbal Jatikusuma sendiri, dia membangun konsep bisnis atau pemasaran serta analisis karakter untuk target pasar sendiri. Terus untuk dia juga nyusun yang namanya presentasi untuk PowerPoint, terus juga operasi Odo pada bagian penjualan dan pemasaran. Terus dia juga untuk ngedit video laporan ini gitu. Terus Gatan sendiri itu ngembangin aspek operasional dari perhitungan biaya usaha, terus penyusunan dari materi presentasi, terus operasian Odo pada bagian operasional dan keuangan, terus editing video dari potongan video teks, serta kontribusi dari penulisan sebagai isi laporan. Selanjutnya pada rancangan ini kita
yang pertama itu menciptakan peluang dengan menawarkan produk yang memiliki diferensiasi kuat, serta nyaman untuk olahraga, stylish untuk sehari-hari, dan fleksibel untuk di-custom sesuai identitas komunitas. Nah, Iconic sendiri, kita hadir untuk kalangan komunitas-komunitas di Indonesia gitu. Untuk mereka bisa custom untuk masing-masing dari komunitas dari jati diri komunitas itu tersebut gitu. Selanjutnya, yang kedua itu ngebangun yang namanya strategi bisnis, terus strategi operasional, pemasaran, serta strategi keuangan. Iconic sendiri kita paham yang namanya beberapa strategi bisnis, yaitu kayak operasional yang tadi kita jabarin, terus ada pemasaran serta keuangan, dimana ini hal-hal yang penting banget untuk sustain lah yang namanya bisnis gitu. Yang ketiga, terus ada perencanaan anggaran produksi, serta anggaran operasional dan pemasaran. Nah, ini juga kita sangat penting untuk sustain dari bisnis kita, untuk dimana anggaran-anggaran ini kita bisa atur lah untuk di berapa tahun sekali atau per bulan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas normal case dari bisnis dari Iconic ini sendiri. Kita ada 4 bagian, yaitu sales, accounting, purchase, sama payroll. Yang pertama itu sales. Jadi penjualan Iconic itu cukup stabil lah, sesuai rata-rata per bulan. Terus juga pesanan masuk bertahap dari pelanggan reguler dan juga sebagai pelanggan baru. Yang ketiga ada follow up lebih teratur karena tidak ada tekanan dari volume tinggi. Nah, untuk yang kedua kita ada purchase, di mana purchase sendiri kita dari pembelian bahan baku itu melambat karena stok yang numpuk. Yang kedua ada RFQ tertunda karena kebutuhan bahan baku tidak jelas. Terus yang ketiga, resiko vendor menghentikan kerjasama meningkat. Terus ada accounting. Accounting sendiri haruskah stabil karena biaya produksi dan pembelian terkendali. Yang kedua, tidak adanya fluktuasi signifikan dalam pendapatan maupun biaya. Terus ada laporan keuangan mudah diprediksi dari profit kecil sampai menengah, namun accounting di sini Iconic cukup stabil lah gitu. Untuk payroll sendiri, kita penggajian itu berjalan rutin sesuai jadwal bulanan, terus tidak ada lembur berlebih sehingga biaya tenaga kerja itu cukup stabil. Absensi dan cuti karyawan tercatat otomatis melalui sistem yang ada. Terus juga ada penghitungan tunjangan, potongan, dan juga BPJS konsisten tanpa ada revisi untuk para pekerja di Iconic. Nah, untuk base case sendiri, di Iconic itu kita juga ada 4 bagian, sales, payroll, purchase, accounting. Yang pertama itu sales, kita ada sales di base case ini, lonjakan pesanan yang transaksi meningkat. Terus ada input order cepat, akurat, dan terintegrasi. Terus yang ketiga, follow up pelanggan itu cukup intens dan estimasi pengirim lebih tepat gitu. Terus purchase itu keberambalan aku naik tajam, RFQ otomatis saat stok minimum, terus pembelian lebih sering menggunakan multiple dari vendor gitu. Untuk payroll sendiri kita akan ada penambahan shift dan lembur akibat dari produksi yang meningkat. Terus sistem menghitung lembur itu bekerja secara otomatis, biaya tenaga kerja naik secara terkendali. Terus serta di accounting itu pendapatan terus meningkat dengan signifikan karena produksi yang meningkat. Terus biaya operasional itu ikut meningkat tapi profit tetap tinggi. Semua transaksi itu tercatat otomatis dan real time di sistem. Seperti itu untuk base case pada bisnis Iconic. Selanjutnya ada worst case atau titik terendah dari apa yang kami lakukan. Untuk dari sisi sales itu tentu saja penjualannya menurun. Ini adalah salah satu forecast yang mungkin tipenya adalah tergantung kepada para pelanggan dan tergantung pasar juga. Penjualannya menurun dan pesanannya berubah signifikan. Yang kedua itu follow up pelanggan melemah dan potensi pelanggan pindah kompetitor itu meningkat. Terus yang ketiga itu estimasi pengiriman tidak akurat karena permintaannya itu tidak stabil, dan juga ada juga dari pihak pengiriman yang mungkin sedang tidak atau sedang ada terkendala. Dari sisi production itu jadwal produksinya jadi terganggu karena permintaan pasar itu tidak stabil. Terus idle time meningkat dan efisiensinya menurun. Idle time sendiri itu adalah waktu untuk waktu untuk menunggu atau waktu untuk berdiam sebelum kita menyerahkan pesanan. Terus yang ketiga itu
adanya risiko dari kerusakan mesin apabila mesinnya itu lama tidak digunakan. Dari sisi purchase ini untuk pembelian bahan baku atau sebutannya adalah supply chain kepada para vendor itu melambat karena stoknya itu menumpuk di gudang. Terus RFQ tertunda karena kebutuhan bahan bakunya tidak jelas. Dan ini adalah resiko purchase yang paling parah dan sangat berdampak untuk perusahaan. Itu adalah vendor yang menghentikan kerjasama bersama Iconis itu meningkat. Dan ada accounting itu ini adalah worst case hasil atau output worst case yang bisa dibilang sangat merugikan. Itu pendapatan Iconis menjadi menurun drastis karena penjualannya turun. Terus biaya operasionalnya juga itu menjadi beban, tidak sebanding dengan output. Lalu cash flow melemah, arus kasnya melemah, tidak seimbang, dan laporan keuangannya itu selalu negatif atau trennya itu anjlok. Boleh dilanjut? Oke, sekarang di bagian evaluasi, ini untuk bagian yang memang sudah improve dan sudah kuat, sudah ada pakem atau sudah ada persiapan. Jadi untuk di improvement areanya itu sistem Odoo itu sangat membantu berjalan dengan efektif untuk mencatat penjualan, stok, dan produksi. Artinya Odoo ini mudah digunakan, integrasinya bagus, lalu juga memang sangat membantu untuk Iconix. Lalu alur kerja operasional itu stabil pada kondisi normal, pada normal case, karena pada normal case ini adalah titik seimbang di mana penjualan dan pemasukan stok itu seimbang. Terus integrasi yang bagus antar modul, antaranya sales, inventory, purchase, manufacturing, accounting, yang dapat mempermudah koordinasi tertib. Dan ini bagian yang tidak berjalan optimal, itu adalah respon terhadap perubahan permintaan masih lambat, terutama apabila ini adalah di bagian base case. Base case itu kan penjualan semakin meningkat, tapi apabila tidak ditangani secara cepat, tidak fleksibel, itu menjadi bagian yang tidak optimal. Lalu pemasaran, ini bagian pemasarannya kurang agresif, penjualan melemah, artinya pemasaran ini kurang bisa merich para khalayak masyarakat, terutama adalah masyarakat yang konsumtif. Jadi produk tidak bisa dikenali oleh jangkauan yang luas. Lalu pengelolaan stok masih bersifat reaktif, belum proaktif. Selanjutnya ada evaluasi strategi dan SOP. Nah, untuk relevansi SOP itu masih relevan untuk kondisi normal case, namun kurang adaptif untuk skenario best atau worst case. Nah, ini memang sifat SOP dalam best atau worst case ini mengikuti flow, sehingga harus ada flow SOP yang bisa mengadaptasi dalam best atau worst case. Lalu kebutuhan optimasi, tidak perlu pivot besar karena pasar tidak berubah secara drastis. Fokus pada optimasi proses internal, bukan perubahan strategi bisnis utama. Lalu pemanfaatan sistemnya, untuk fitur Odoo ini sudah bisa dibilang itu mendukung otomatisasi, fitur Odoo lengkap dan penggunaannya mudah, tetapi belum digunakan maksimal untuk forecasting dan auto replenishment. Boleh selanjutnya. Nah, ini rencana perbaikan Iconis itu penyempurnaan strategi. Jadi karena tadi pemasaran kurang merich pada khalayak umum, pada jangkauan yang luas, jadi kami perkuat pemasaran berbasis digital. Jadi apa yang dilakukan kami adalah mengkampanyekan produk ini secara konsisten, secara terus berulang-ulang, tetapi dengan juga ada sedikit improvisasinya. Lalu berkolaborasi dengan komunitas, berkolaborasi dengan grup, berkolaborasi dengan orang yang memang fanatik dengan hal tertentu. Seperti contohnya adalah supporter sepak bola yang menyukai vintage football, seperti itu contohnya. Lalu meningkatkan program loyalitas pelanggan dan memfollow up rutin pelanggan, dan menggunakan data tren penjualan untuk menentukan prioritas produksi, yang mana apabila produk A dan produk B ternyata lebih baik produk B dalam penjualannya, maka produk B yang akan diprioritaskan terlebih dahulu. Untuk yang kedua itu koreksi SOP itu menambahkan SOP khusus untuk high demand dan low demand skenario, atau SOP yang bisa mengikuti arus atau flow dalam perubahan demand antara dari normal ke high atau normal ke low, itu harus ada SOP khususnya. Dan yang terakhir adalah menyusun alur koordinasi cepat antara sales, inventory, produksi, pembelian. Untuk di Odoo sendiri, menurut kami sudah bagus antar fitur-fitur untuk mengintegrasikan lini-lini produksi, namun adalah di peningkatan SDM internal di Iconis seperti itu. Sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan materi, ada ketidakjelasan materi, ada kosakata yang tidak pantas,
atau menyinggung sesuatu yang sensitif, kami bermohon maaf. Sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.